Oke, ini adalah contoh studi kasusnya. Kita punya 25 sampel data yang diukur sebelum diberikan kendaraan dinas dan juga 25 sampel data yang diukur dari sesudah diberikan kendaraan dinas. Nah, next. Yang pertama, karena menentukan hipotesis ya, langkah pertama selalu menentukan hipotesis. Nah, di sini ada kata perbedaan, ada kalimat atau ada rumusan masalah, ada tidaknya perbedaan, ya kan? Nah, sehingga hipotesisnya ini menggunakan hipotesis dua arah. H0-nya mengatakan, kalau di sini saya langsung tulis uji hipotesis statistikanya ya. Tetapi kalimatnya H0 yaitu ada atau terdapat perbedaan. H0-nya mengatakan tidak ada atau tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Itu H0-nya. Dilambangkan dengan μ1 sama dengan μ2. Oke. Sedangkan untuk H1 berarti kebalikan dari H0, yaitu terdapat atau ada perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan setelah diberikan kendaraan dinas. Terdapat perbedaan, berarti ada bedanya ya, sehingga lambang uji statistiknya untuk hipotesis μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, ini untuk untuk penentuan hipotesis dulu. Selanjutnya, langkah kedua, seharusnya sih kita langsung menghitung menggunakan rumus ya, pada slide sebelumnya rumus yang banyak itu. Tetapi, rumus yang banyak itu tidak serta-merta bisa kita langsung inputkan, ya kan, masing-masing simbol. Masing-masing simbol itu memiliki makna. Nah, karena masing-masing simbol memiliki makna, maka langkah dari mencapai ke rumus yang banyak itu, langkah awalnya pertama adalah menghitung rata-rata sampel pertama dan juga sampel kedua. Masih ingat ya rumusnya? Kita tahu bahwa data di atas itu banyaknya 25. Sehingga untuk mencari X bar atau rata-rata sampel pertama, jumlah semua data di data pertama dibagi dengan banyaknya data. Sehingga data yang sebelum sebagai X1 ini ya, ini ada jumlah 75 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 70 sampai terakhir ditambah dengan 70. Hasil jumlahnya berapa? Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa ini banyaknya data? Ada 25, sehingga dibagi dengan 25. Oke ya, kita ke sini. Nih, 75 diambil dari sini ya. 80 diambil dari sini. Dan seterusnya sampai ditambah dengan 70. Dibagi 25. Hasil penjumlahannya adalah 1850. Dibagi 25. Hasilnya adalah 74. Sehingga 74 ini adalah rata-rata sampel pertama. Oke ya, X bar 1 sudah ada. Kita sedang mau mencari X bar 2. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sama. Ya, untuk mencari X bar rumusnya sama. Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, X2 juga gitu nih. 85 ya, diambil dari sini. 90 diambil dari sini. 85 tambah 90 tambah 75 tambah 75 sampai yang terakhir ditambah dengan 75. Hasilnya penjumlahan tersebut adalah 1980. Kemudian dibagi banyaknya data yaitu 25. Hasilnya adalah 79,7.
79,2 ini adalah rata-rata sampel kedua. Oh ya, pengambilan angka di belakang koma, jika di kalkulator Anda sampai banyak angka di belakang koma ya, lebih dari 3, ambil 3 angka di belakang koma. Tetapi kalau 2 angka di belakang koma, ambil aja semuanya. Pokok kalau semisal angka di belakang koma banyak lebih dari 5 poin, ambil 3 angka di belakang koma. Oke? Next ya kita. Langkah ketiga yaitu menghitung varian sampel 1 dan 2. Masih ingat ya, rumus varian untuk sampel? Nah, ini rumusnya. Untuk varian sampel pertama, yaitu data pertama dikurangi dengan rata pertama atau rata-rata sampel pertama, setelah dikurangi kemudian dikuadratkan. Nanti ditambah dengan data kedua dikurangi rata-rata sampel pertama, kemudian dikuadratkan. Jadi yang berubah adalah di sini, yang XI. XI ini mengacu pada data ke. Kalau X1 berarti kan data ke 1, ya kan? Ya, berapa? 75. X2 berarti data kedua. Berapa? 80. Sedangkan X bar 1 atau rata-rata sampel 1 itu stagnan, stabil, tetap 74 seterusnya. N adalah banyaknya data yaitu 25. Begini ya. 74 ini adalah rata-rata sampel pertama, ya kan? Semuanya 74 kan? Yang berubah adalah di XI-nya. Ini X1. Ini X2. Ini adalah X25. Semoga sampai sini nggak bingung ya. Kalau semisal bingung diulangi lagi dari atas nggak apa-apa. Dikurangi 75 dikurangi 74 berapa? Kemudian dikuadratkan. Ya. 75 dikurangi 74 berapa sih? 1 ya. 1 kuadrat itu 1. 80 dikurangi 74 berapa? 6. 6 kuadrat berarti 36. Seterusnya. 70 dikurangi 74. Negatif 4. Dikuadratkan 16. Kemudian masing-masing dari hasil pengkuadratan ini kita jumlah. Nah, didapat ini. 1350 dibagi 24. 24 didapat dari 25 dikurangi 1. Berarti nanti seterusnya 1350 dibagi 24 hasilnya adalah 56,25. Ini varian sampel pertama. Sampai sini semoga tidak ada pertanyaan ya. Kalau masih bingung, silakan diulangi lagi secara pelan-pelan. Kita next dulu ya. Langkah selanjutnya yaitu kita mau menghitung sampel kedua. Nah, ini. Kita mau hitung sampel kedua. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sama. Cuman kita menggunakan data sampel kedua. Nah, sama. Ini 85 adalah data pertama dari sampel kedua. 90 adalah data kedua dari sampel kedua. 75 adalah data ke-25 dari sampel kedua. Yang berubah adalah XI-nya. Ini adalah X1, ini X2, dan ini adalah X25. Kalau yang X bar 2 stagnan atau tetap, ya. Tetap 79,2 dan seterusnya. Kemudian N-nya 25 dikurangi 1. Nah, dapat berapa ini? Oh, kita mendapat hasil 2484. Jadi, 85 dikurangi 79,2 hasilnya berapa? Kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan hasil dari 90 dikurangi 79,2 kemudian dikuadratkan. Dan seterusnya sampai yang terakhir. 75 dikurangi 79,2 kemudian dikuadratkan. Itu ya. Sehingga kita mendapat nilai yaitu 103,5 yang merupakan varian sampel
X2. Oke ya, next. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, menghitung simpangan baku sampel 1 dan 2. Kalau simpangan baku cukup mudah, karena apa? Karena kita tinggal mengakarkan dari varian sampel. Ya. Rumusnya simpangan baku adalah akar dari varian. S1 untuk mencari simpangan baku pertama, tinggal diakarkan dari varian 1. Hasilnya adalah 7,5. Selanjutnya untuk mencari simpangan baku sampel kedua, berarti akar dari 103,5. Hasilnya adalah 10,1739. Selanjutnya, langkah kelima kita menghitung korelasi R ya. Rumusnya, oke, sebelum itu kita memang membutuhkan tabel bantuan untuk menghitung korelasi ya. Kenapa? Karena rumus dari korelasi cukup banyak. Kita ada sigma X1, sigma X2. Kita ada X1 dikalikan X2 dulu berapa, kemudian dijumlah total, gitu ya. Kemudian kita diminta juga mencari X1 kuadrat, kita juga diminta mencari X2 kuadrat, ya. Nah, ini tabelnya. Ini adalah data X1. Tabel kedua, kolom kedua adalah data X2. Kolom ketiga, karena di rumus ini yang saya beri tanda panah, kita membutuhkan X1 dikalikan dengan X2, kemudian dijumlahkan. Berarti masing-masing ini kita kalikan. 75 dikalikan 85, hasilnya adalah 6375. 80 kalikan 90, hasilnya 7200. Dan seterusnya. Dan seterusnya ya, sampai 70 dikalikan 75. Hasilnya adalah 5250. Nah, terus setelah itu, kita kan diminta mencari sigma X1, X2. Artinya apa? Jumlahan dari X semua X1 yang dikalikan dengan X2. Berarti setelah Anda mengalihkan dari masing-masing ini, dari atas sampai ke bawah, Anda jumlah. Hasilnya adalah 148.100. Paham ya sampai sini? Kemudian ini. Sigma X1. Nah, kita diminta menjumlahkan data sampel pertama. 75 ditambah 80 sampai ke bawah ini, ditambah 70, hasilnya yaitu 1850. Kemudian, kita diminta menjumlah dari X2. 85 ditambah 90 sampai terakhir ditambah 75. Hasilnya adalah 1980. Nah ya, sampai sini. Terus kemudian kita lihat di sini apa lagi? Oh, kita butuh X1 kuadrat. Ya. Berarti masing-masing X1 ini kita kuadratkan. Saya bikin kolom baru lagi, yaitu kolom X1 kuadrat. 75 dikuadratkan, hasilnya 5625. 80 dikuadratkan, hasilnya 6400 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Karena yang diminta adalah jumlah, berarti Anda jumlah. 5625 ditambah sampai ke bawah tambah 4900. Hasilnya adalah 138.250. Sampai sini semoga bisa paham ya. Begitu juga untuk yang X2 kuadrat. Jadi masing-masing data sampel X2 ini dikuadratkan. 85 kuadrat 7225. Oke. Sampai ke bawah 75 kuadrat yaitu 5625. Anda jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 159.300. Oke, part 2 sampai di sini dulu karena sudah mau 15 menit ternyata. Nanti kita lanjut ke part 3 ya.